Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas menyiapkan anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi kesetimbangan benda tegar ya. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan menuliskan perasaanmu hari ini. Jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Silahkan scan QR code berikut dan diisikan ya. Kalau sudah, mari kita mengamati bersama-sama. Gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar jungka-jungkit. Oke, benar ya jawabannya. Tapi apa hubungannya dengan kesetimbangan benda tegar yang akan kita pelajari? Nah, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa yang menyebabkan jungka-jungkit itu bergerak naik turun? Ada yang menjawab beban. Ya, oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian, apa kaitannya dengan materi torsi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ayo, torsi itu apa? Silahkan diingat-ingat. Apa kaitannya? Ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi ketika beban di kedua sisi sama besar? Ada yang menjawab akan setimbang. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian, apakah agar setimbang beban di kedua sisi harus sama besar? Ada yang menjawab iya. Oke, kita simpan semua jawabannya. Nanti akan kita bahas di akhir pembelajaran ya. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kalian akan menganalisis konsep kesetimbangan benda tegar, kemudian melakukan percobaan, menganalisis data percobaan, kemudian menyajikan data percobaan tersebut, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Selanjutnya, sebelum kita memulai, silahkan membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Oke, sudah, mari kita simak dua video berikut. Nah, dua video ini berisi permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Video pertama tentang apa? Ya benar, video pertama ini menayangkan tentang jembatan yang ambruk. Kemudian video yang kedua video yang kedua ini menayangkan tentang jembatan yang berdiri kokoh. Oke, selanjutnya menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi kedua jembatan tersebut sehingga ada yang ambruk, ada pula yang berdiri kokoh? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, ada yang menjawab torsi. Oke, baik, kita simpan semua jawabannya ya. Kemudian selanjutnya di sini Ibu akan mendemonstrasikan percobaan kesetimbangan benda tegar. Silahkan memperhatikan demonstrasi percobaan benda tegar. Di sini Ibu memakai sebuah neraca pegas, kemudian ada beban, kemudian ada penggaris, ada statif. Nah, dari alat ini nanti kita akan menguji kesetimbangan benda tegar. Jadi nanti kalian akan membuat percobaan dengan menambahkan beban, kemudian menghitung gaya menggunakan neraca pegas, dan lain-lain akan dipandu oleh LKPD yang sudah Ibu buat. Kemudian selanjutnya silakan mengunduh LKPD dengan cara scan QR code berikut. Di sini kalau sudah mengunduh semua. Kalau sudah, di sini Ibu akan menjelaskan isi dari LKPD. Yang pertama ini menjelaskan fenomena ilmiah. Kemudian yang kedua, pengorganisasian peserta didik. Kalian diminta untuk melakukan percobaan sesuai demonstrasi yang telah Ibu lakukan tadi dan melakukan penyelidikan kelompok. Nah, kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan data-data berdasarkan demonstrasi percobaan tadi. Kalau sudah, silakan diisikan datanya. Dan yang terakhir, dianalisis data tersebut dan melakukan pemecahan masalah kontekstual. Di sini ada dua pertanyaan. Silakan didiskusikan bersama kelompok melalui proses kolaborasi dan berpikir kritis. Selanjutnya nanti akan dipaparkan di depan kelas. Oke, selanjutnya silahkan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di sini ada bahan ajar, ada berupa video, ada berupa handout PDF. Oke, silahkan sekarang waktunya sesi pemaparan hasil diskusi ya. Kalau sudah selesai, silahkan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya.
Bebas, boleh berupa video, berupa PPT, atau berupa apa saja terserah. Kalau sudah pemaparan hasil diskusi selesai, di sini mari kita bersama-sama menyimpulkan kira-kira apa kaitan prinsip kesetimbangan benda tegar dan konstruksi jembatan pada kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira menurut kelompok kalian apa kesimpulannya? Ya, tadi sudah memaparkan hasil diskusinya, sudah banyak yang mendekati benar. Tapi di sini Ibu tekankan sekali lagi bahwa syarat kesetimbangan benda tegar ada dua. Yang pertama, sigma F sama dengan 0, yang artinya resultan gaya itu harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma tau atau sigma torsi sama dengan 0. Jadi resultan dari torsi itu harus sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pemantik tadi. Yang pertama, apa yang menyebabkan jungkat-jungkit bergerak naik turun? Tadi ada yang menjawab beban, ada yang menjawab torsi. Ya, jawabannya torsi benar. Kemudian, apa kaitannya dengan materi torsi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Jadi, ternyata torsi itu menyebabkan benda berputar. Berputar itu gimana? Bergerak naik turun pada jungkat-jungkit. Itu maksudnya torsi itu tadi. Kemudian, apa yang terjadi ketika beban di kedua sisi sama besar? Nah, ternyata tidak selalu setimbang, bisa jadi setimbang, tapi juga tergantung jarak antara gaya-gaya terhadap poros. Nah, kalian tadi sudah melakukan percobaan pada demonstrasi, juga sudah Ibu demonstrasikan kan, ada faktor beban, ada faktor jarak juga. Jadi, nggak setiap beban sama akan terjadi kesetimbangan, tergantung jaraknya juga terhadap poros. Yang terakhir, apakah agar setimbang itu beban harus selalu sama besar? Ternyata tidak selalu, karena ada faktor jarak itu tadi. Gitu. Nah, kalau sudah, silakan setiap individu, jadi ini bukan per kelompok, tapi setiap orang, setiap peserta didik, setiap siswa mengerjakan masing-masing soal akhir pertemuan ini. Sudah disubmit, selanjutnya silakan melakukan refleksi. Oke, sebelum kita akhiri ada sebuah motivasi. Jadi barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan. Oke, jadi tetap semangat belajar. Sekian pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.